manusia nggak dibulak-balikan berdasarkan itu, ya. Maka sibuk deketin Allah aja, ya. Termasuk macam-macam amalan. Kadang amalan biar lunas hutang, amalan biar punya keturunan, amalan biar segala macam, ya, segala macam. Maka yang harus lebih sering kita pikirin adalah kadang Allah itu nggak menentukan harus satu amalan tertentu. Iya, ada yang harus satu amalan tertentu, nanti ganjarannya apa. Tapi yang lebih harus sering kita pikirin adalah gimana agar diri ini layak tadi keinginannya dikabul oleh Allah. Dengan cara apa? Terserah. Sukanya macam-macam. Ya, pernah ngelihat kisah nyata dari para jemaah yang mau ingin punya jodoh atau keturunan misalkan. Dia dengan cara banyak komunikasi dengan Al-Quran, hari ngajinya tiap hari ditambah, ada, akhirnya dapat. Ketemu jemaah yang lain, akhirnya sudah punya nih, yang doanya sudah dikabul. Apa amalannya? Enggak tahajud, enggak doa, enggak baca Al-Quran. Tapi apa yang diperbanyak? Oh, ternyata yang ini yang diperbanyaknya. Karena memang Allah titipkan kepadanya rezeki. Ya. Jadi lebih sibuk mikirin, ini apa nih yang mesti saya lakuin agar layak saya itu dikabulin. Ya. Dan itu silakan, apa saja. Ya. Mau di tahajudnya, mau di sedekahnya, mau diperbanyak tholabul ilminya. Tapi minimal dari sekian banyak masalah yang bakal kita hadapi, harus kita analogikan dengan perbandingan seperti ini. Contoh, bayangin semuanya lagi nyetir mobil nih, ya. Nyetir. Kacanya kotor, tanah semua. Sampai jalan itu benar-benar gak kelihatan. Ya, burem aja bener-bener tanah semua, nggak kelihatan, kaca tapi tanah semua. Berjawab, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisah. Gelisahnya kenapa? Apa karena jalanannya tidak ada atau jalannya tidak kelihatan? Jalanannya ada nggak? Iya, ada. Terus berarti gimana caranya? Bersihin dulu kacanya. Baru ketahuan, oke, ternyata di depan ada tikungan, harus belok. Ternyata di depan ada lubang, harus belok. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kok nggak ada jalan keluarnya? Bukan nggak ada jalannya, tapi jalannya belum kelihatan. Yuk kita bersihin dulu, ya. Dan kalau kita baca misalkan makna-makna ayat di Al-Quran seperti mutatohirin, orang yang menyucikan diri, ternyata itu bukan orang yang mandi, bukan, ya, tapi orang yang menyucikan dirinya dari dosanya dengan pertaubatan. Nanti ada yang nanya, kok emang saya dosa apa? Tuh, nambah dosa yang baru, ya. Ngerasa diri nggak punya dosa, dosa, ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu quotes beliau yang paling saya ingat adalah, dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Punten ya. Apa yang kita rasa kalau tadi malam udah tahajud, subuhnya tepat waktu, berjamaah di masjid, bahkan yang laki-laki mungkin jadi imam, beres sholat, nggak tidur tapi baca Al-Quran, udah gitu pergi kelas belajar menuntut ilmu, ada jeda dia sholat subuh, lalu zuhurnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, bahkan abis asarnya ngisi ceramah, abis maghribnya dia baca kitab, abis isanya baca Quran lagi, tidur dalam keadaan kayaknya aman nih dari azab Allah. Gila, seharian kayak gitu loh amalannya. Nah, Imam Ghazali nggak berani mikir kayak gitu, ya. Nah, ngerasa ya Allah, kalau ditanya oleh diri kita sendiri misalkan, itu amalan seharian segitu banyak, jawab satu aja, yang mana yang yakin itu diterima sama Allah? Nggak berani jawab, ya. Atau dari lahir sampai hari ini deh, jawab sholat kita satu, mana yang diterima Allah? Jawab, repot jadi manusia itu kadang. Sekalinya maksiat, malaikat nggak pernah ketiduran, pasti kecatat.
sekalinya beramal belum tentu keterima. Karena bab ngejaga niatnya ini yang Masya Allah. Ya. Saya berharapnya kalau mumpung di hadapan para pemuda ingin mengurangi bercandaannya ya. Apalagi ditambah sulit untuk ketawa terbahak-bahak melihat diuji di Palestina. Ya. Walaupun bagi mereka tentu syahid, husnul khotimah, oke. Tapi tetap kita nggak tega, ya. Maka saya pengen mulai dari bab yang paling krusial dulu. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawi, lihat hadis nomor 1-nya. Semuanya mengutip satu hadis yang innamal a'malu bin niat. Bab niatnya. Hadis nomor 1-nya itu, ya. Apa krusialnya niat? Niat itu ibarat alamat. Secanggih apapun kita ngirim ekspedisi, JNT, JNE, Lion Parcel, apapun ya, dia punya pesawat, dia punya mobil, dia punya kereta, apapun. Tapi kalau alamatnya salah, nyampe nggak? Nggak, ya. Maka niat ini ibarat alamat, ya. Nasihat tentang niat yang paling nyangkut adalah tafsirnya Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau menasehati tentang niat itu pakai contoh, 3 contoh. 1, kalau ada orang yang toharoh, entah wudu entah mandi wajib, bersuci ya, dengan niatan ingin mendinginkan tubuhnya. Semarang misalkan panas, bentar lagi azan, wudu nih kayaknya seger banget nih, luar biasa. Beres wudu, azan, dan beneran sholat itu orang. Tapi kata Imam Qurtubi, itu niat kayak gitu gak cukup untuk amalanmu diterima. Beneran sholat, ya. Contoh yang kedua, kalau ada yang saum, puasa dengan niatan untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya harus sudah mulai diet, pas besok Senin, ya nggak? Sekalian puasa. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak cukup untuk membuat amalmu diterima. 2, 3, ya. Kalau ada yang jadi imam sholat, terus dia ruku nih, dengan sengaja rukunya dilama-lamain, karena ngelihat kalau nunduk lagi ruku kan kedengeran atau kelihatan, kira-kira ada orang lagi datang dari pengen masbuk, ya. Karena kalau dia masbuknya saat sedang ruku kan nggak usah ngulang rokaat, ya. Jadi niatannya mah bagus, biar dia nggak usah ngulang rokaat, dia sengaja lamain rukunya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Kalau nanti ada yang nemuin pendapat fikih yang lain, kalau ada yang berbeda, pendapat itu boleh dilakukan. Tapi 3 hal ini adalah cara Imam Al-Qurtubi menjaga niat. Kenapa? Karena 3 hal tadi ranahnya ibadah. Sedangkan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi adalah Allah. Terus kita ada niatan yang lain gitu dalam ibadah gitu selain hanya untuk kepada Allah. Padahal perintahnya tegas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-5. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan untuk beribadah mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada niatan yang lain. Kadang guru kami suka nanya kayak gini, ada yang suka susu sapi murni? Ada? Kalau susunya mohon maaf saya campur kotoran sapinya 1 sendok, mau nggak? Setengah sendok deh. Sendoknya sendok teh. Diaduk nggak akan kelihatan beneran. Oh masih nggak mau. Berarti kita aja sukanya yang murni ya. Ya apalagi Allah yang dengan segala nikmat baik dan ampunannya, terus kita ibadah yang cuman segitu-gitunya, niatnya masih dicampur aduk. Terus dengan PD-nya, pasti pi surga ini. Pakaian syar'i, kuliahnya juga ternyata tentang agama. La haula wala quwata illa billah. Akan ada yang berkomentar biasanya, kok tapi kan Allah maha baik. Kan kita tahu ada hadis sahih bahkan di Bukhari tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dia aja diampunin dosa-dosanya.
Masa Imam Al-Qurtubi nggak diampunin? Ya inilah orang soleh ya. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Imam Al-Qurtubi merasa tidak layak dirinya mendapat ampunan seperti sang pelacur tersebut. Gimana caranya kepedean? Saya pasti diampunin seperti pelacur tersebut. Oh, nggak ada kayak gitu. Ya, iya, ampunan Allahnya mah jauh. Tapi kan kita nggak punya hak kepedean. Nah, itu cara beliau tuh sampai segitunya ya. Mungkin agak horor ya. Ya Allah, berarti pas ngedengar tentang nasihat itu, ya Allah, ngalamun amalan teh berarti seumur hidup ini yang mana yang diterima. Nah, ini repot nih kayak begini misalkan, punten ya. Ini kita mungkin bisa jadi sedang menjadi ujian satu sama lain. Terutama yang mungkin ya kaum ibu-ibu ya. Saya diuji, kapan kajian ini sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, enggak. Tapi ketika makin lillahi ta'ala aja karena Allah. Bisa jadi yang ngajarin huruf alif, ba, ta, sa di pedesaan, santrinya pun cuma satu. Nggak ada kamera, nggak ada subscriber, nggak ada follower. Gara-gara itu lillahi ta'ala lah, ngarap apa? Udah Allah aja. Bisa jadi beliau yang lebih tinggi derajatnya. Pada di sini beres, kok foto, kok ini, enggak ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang bicara dibakar sendiri hidup-hidup. Karena lupa popularitas itu cuman alat dari Tuhannya untuk dipergunakan memperkenalkan Allah ke semakin banyak orang. Untuk memperkenalkan diri. Oh, repot. Makanya kalau bisa habis ini jangan ada yang minta foto ya. Ya. Kalau bisa didoain kalau ada yang gini teh, ya Allah nih ngkongko. Biasanya ngkongko mah jualan handphone ya. Tapi ini ngaji, mudah-mudahan dia mengamalkan semua yang dia ucap ya Allah. Nah, didoain tolong. Ridho ngedoain? Tolong doain Koko ya, doain kami. Buat yang misalkan kaum ras terkuat di muka bumi, ibu-ibu ya, misalkan. Sama ujian. Siapapun yang bicara, kalau niatnya beneran ngaji, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, jampe teh nggak jadi pulang lagi. Tapi kalau niatnya murni bener-bener pengen ngaji doang, satu langkah gugurin dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat di sisi Allah, makin jauh makin besar ganjarannya di sisi Allah ya. Dan ibu meninggal demi Allah nggak akan ditanya udah selfie sama Kodenis belum, enggak, asli ya. Nggak akan ditanya kita meninggal udah centang biru belum, enggak, aman ya. Tapi kalau dia dari awal niatnya misalkan, wah kapan lagi bisa foto misalkan, punten, yang diajak foto tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Wah ya horor bu ya. Insya Allah nggak ada yang foto-foto abis ini ya. Alhamdulillah. Tapi gitulah ya, insya Allah. Izin ya, saya melenceng dari apa yang di ini. Karena tadi soalnya udah pada tahu. Ciptamu jawabannya? Ya udah, soalnya nggak usah dijelasin lagi berarti. Ya. Tapi insya Allah kalau misalkan Bismillah ya Allah, bantu kami semua lurus niat, dimudahkan segala urusan. Bismillah. Mumpung di hadapan para orang-orang anak-anak, ini kebanyakan mahasiswa kan? Mahasiswa. Berarti belum pada nikah ya? Belum ya, tenang ya. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, bukan ya. Cuma nanya aja. Ini kalau kajiannya parenting, saya akan mengira mungkin satu suami bawa 3 istri atau gimana mungkin ya. Karena banyakkan kaum ibu-ibunya. Sebelum kata Yuda, saya lagi keinget lagi nasihat yang luar biasa dari ayat yang kita semua hafal ya. Tadi sebelum ngebuka saya baca doanya Nabi Musa, hafal? Rabbi shrahli sadri wa yassirli uqdatam min lisani yafqahu. Dari surat apa? Oh, ada yang jawab Toha, bagus. Toha ayat 25, 26, 27, 28 ya, itu 4 ayat sebetulnya. Apa artinya? Rabbi shrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min
lisani, lepaskanlah kekeluhan, kekakuan di lisan, lidah ya. Lisan tuh lidah ya dalam bahasa Arab ya. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti ya. Ketika baca tentang ayat ini, waktu ngaji tafsir tentang ayat ini dengan guru kami Ustadz Budi Ashari, beliau menjelaskan kenapa kekakuan di lidahnya, minta dilepaskan kekakuan di lidahnya. Pendapat yang paling banyak adalah karena Nabi Musa itu dulu pernah makan bara api. Jadi ada pendapat yang menyebutkan Nabi Musa itu bicaranya kurang lancar, gagap, celat kalau bahasa orang Tinda Medan ya, gagap. Tapi ada ulama tafsir yang lain tidak sependapat karena bertentangan dengan surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-4 ya. Bahwa di ayat itu Allah berfirman bahwa Allah mengutus Nabi itu bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Ya. Gimana caranya ngejelasin kepada orang tapi kalau ngomongnya gagap? Ya. Sampai situ nangkap ya. Maka tapi beliau memberikan dua alasan lain. Kalau begitu kenapa minta seperti itu? Satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Siapa yang ngangkat anak Nabi Musa waktu dihanyutin ke sungai? Diangkat anak oleh Asiyah, istrinya Firaun ya. Nah, Asiyah kan seorang istri ya, berarti ya dapat nafkahnya dari Firaun, dari suaminya. Berarti yang waktu kecil ngasih makan Nabi Musa adalah ya sedikit banyaknya dari harta Firaun. Makanya paling repot itu dakwah ke orang tua, karena kita terlalu banyak makan jasa beliau. Tapi berarti maknanya apa? Yuk, kami berharap mudah-mudahan semua yang ada di sini bakal menyebarkan dakwah jadi kebaikan. Dakwah pun gak perlu ceramah, tapi untuk menyebarkan kebaikan, karena Nabi Musa baca doa itu untuk menyampaikan kebaikan. Satu nasihat dari Nabi Musanya tadi, jangan terlalu banyak makan jasa. Jangan terlalu banyak makan. Saya tidak bicara halal haramnya ya. Contoh, kalau misalkan di sini ada guru SD, terus dia tahu itu restoran depan sana tuh, itu punya orang tua murid saya. Saya makan di sana pasti gratis. Terus makan beneran gratis, halal nggak? Halal, halal. Tapi kalau suatu saat sang guru ini harus menceramahi, harus menasehati si pemilik restorannya, pasti kena. Kamu bukan yang dulu suka nebeng makan, ha? Ngapain sekarang nyeramahin saya? Wah, udah KO tuh kalau udah kayak gituin. Karena Nabi Musa juga kena. Kamu bukannya dulu anak yang dulu saya kasih makan, sekarang tahu-tahu mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain yang kami yakini dan selain dirinya. Karena dia mengaku dirinya Tuhan ya. Faqala ana rabbukumul a'la. An-Nazi'at ayat 24. Dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini dia ya. Ini yang membuat Imam Ahmad ibn Hambal ketika ingin berangkat haji, jemaahnya rebutan pengen ngasih bekal, tapi beliau tidak mau menerimanya sepeser pun, dan lebih memilih di Mekkah, di tanah suci, jadi kuli gotong-gotongin barang kabilah yang baru datang. Gak mau ngelakuin sesuatu sebelum menerima sesuatu, sebelum ngelakuin sesuatu buat orang tersebut. Namanya udah terkenal, Imam Ahmad itu sudah dikenal, tapi kan gak ada Google, jadi gak tahu muka. Jadi masih bisa jadi seperti itu. Masya Allah. Itu yang pertama, satu ya. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuannya? Karena Nabi Musa pernah ngelanggar peraturannya Firaun. Masa iya kok? Kapan? Surat 28 Al-Qasas. Ada orang Kibeti, orang Mesir, berantem sama Bani Israel. Berantem, dipisahin, ngeyel, ditonjok salah satunya, mati sekali tonjok. Nanti baca mana surat Al-Qasas ya. Akhirnya melarikan diri ke negeri Madian, sampai nanti akhirnya menikah di situ ya. Sebagian ulama berbeda pendapat, menyebutkan itu sejaman dengan Nabi Syuaib alaihissalam atau tidak ya. Tapi hikmahnya adalah ketika akhirnya Nabi Musa harus berdakwah lagi kepada Firaun, kena
kamu juga dulu bukannya pernah ngelanggar aturan ya? Kok so-soan ceramah sih? Nah gitu ya, repot ya. Sehingga ini emang, makanya kalau kita bicara misalkan ilmu hadis ya, mustalah hadis, untuk mencari tahu hadis itu sahih, hasan, doif atau yang lainnya, kan syarat hadis untuk jadi sahih itu 5. Saya cepat aja ya, karena ini bukan kelas mustalah hadis. Ittasalus sanad, sanadnya bersambung, adalah turawi, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz, tidak ada ilat. Apa adil yang dimaksud di syarat yang kedua ini? Bukan adil ada pisang goreng 4, orangnya 4, seorang 1, bukan adil kayak gitu ya. Tapi termasuk adalah menjaga dirinya dari sesuatu yang gak pantas. Bahkan yang jika bukan dosa pun, tapi kalau gak pantas mereka gak ngelakuin. Contoh, kalau kita bayangin Imam Bukhari ada di zaman ini, terus beliau nongkrongnya di warnet, main point blank misalkan, ya, dosa nggak? Nggak, demi Allah nggak dosa main game, ya. Kecuali kalau udah nyampe melalaikan ya, sampai ninggalin sholat, itu baru celaka ya. Tapi kalau sekedar perkaranya ditanya secara hukum, main game point blank dosa nggak? Kok bisa jadi nggak dosa. Tapi masa iya Imam Bukhari main di warnet ya? Itu menurunkan keadilannya, tingkat keadilannya. Sehingga nanti kalau kita belajar ilmu hadis lebih dalam, lalu belajar jarh wa ta'dil, maka itu bisa menurunkan kualitas hadisnya, bisa nggak sahih nanti, karena kualitas orangnya, ya, segitunya, ya. Maka yuk jangan ngelanggar peraturan sesuatu sebisa mungkin ya. Pacaran terutama, pada punya pacar nggak ini? Yang punya pacar angkat tangan. Mana ada yang ngaku ya? Oh iya, kadang diperhalus. Kami nggak pacaran kok, kami hanya punya support system. Ya elah. Pacar nggak? Support system ya. Nah lah, tenang aja lah. Kami nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia WA gitu, dia bangunin tahajud. Pertanyaannya cuma satu, Mbak. Kalian yakin kalian doang yang di WA? Lelaki mah tebar piau, brother. Mukodimahnya halus biasanya. Ya, assalamualaikum ukhti ya. Sampai ada yang bikinin komik memenya tuh. Suara kucing, mel. Suara kambing, suara bebek, suara buaya, suara buaya. Hati-hati, mereka punya SOP ya. Sebagaimana bank syariah, Playboy syariah pun punya SOP ya. Dan halus, lembut. Setelah assalamualaikum ukhti, biasanya selanjutnya masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Benar ya? Makanya kalau di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata khit ya. Khitoh itu langkah. Khutuwati syaitan. Tahajud dulu, baru nanti diajak miring ke kiri. Tahajud, jangan lupa tahajud. Dibalas lagi amuan. Iya nih aku juga lagi ruku mas. Itu udah paling kurang aja tuh ya. Sambil live kalau perlu tahajudnya ya. Nah ini hati-hati ya. Alhamdulillah ya. Katanya, tapi dia ustadz juga manusia ya. Mungkin iman kuat tapi Imron nggak kuat, katanya seperti itu. Ya, jangan diterusin. Tapi ya, hati-hati. Kalau ajak yang Allah nggak suka. Kita balik lagi tadi ya. Jangan melakukan hal-hal yang Allah nggak suka. Ya. Karena tadi wisilah, apalagi izin sedikit lagi sebelum ke Yunda, yuk kita lihat ya. Kami berharap di sini kalian nanti gak cuma lulus, udah gitu sibuk kerja doang, akhirnya setelah udah kerja ada waktu jangan kan dakwah buat diri aja, kadang yang enggak, yang sekarang sih menuntut ilmu ayo dalam Islam ya. Tapi yuk
Kita lihat jalan yang oleh semua hamba Allah yang terpilih. Para nabi, para sahabat, para ulama, semuanya memilih di jalan dan minimal tunjuk Islam tuh gimana sih? Karena orang di luar nggak baca hadis, nggak baca Quran, mereka ngelihat Islam tuh dari kelakuan kita. Suatu ketika kita sudah berkerudung misalkan, tapi ternyata sambil nongkrong, sambil ngerokok, dan di tempat dikelilingin bareng campur aduk gaul dengan yang bukan mahram. Yang dianggap jelek pun bukan kaliannya, Islamnya. Tuh gitu, ternyata pergaulan dalam Islam juga sama aja. Yang Islam juga. Kita mah cepet dilupain orang, tapi kalau sampai Islam yang jadi jelek gara-gara kita, siap nggak nanggung beban itu di hadapan Allah? Ya, orang lain nggak baca Quran, nggak baca hadis. Tapi yuk lihat, semua orang-orang soleh tersebut punya keahlian. Semua nabi punya keahlian. Nabi Idris tuh penjahit. Sebelum zaman beliau pakaian kayak ihram, belum ada jahitannya. Nabi Nuh tuh pandai bikin kapal. Ustadz Budi Asari pernah ngumpulin literatur tentang kapalnya dan digambarkan, dibawa ke dosen dan guru-guru besar sekolah tinggi perkapalan. Pak dosen, bisa nggak bikin kapal kayak gini? Ini kapal siapa? Kami nggak sanggup. Ini kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ahli. Rasulullah Muhammad SAW orang Quraisy jago dagang. Allah firmankan bahkan kemampuan dagangnya di dalam Al-Quran. Ila fihim rihlatasyita iwasoi. Hafal semua. Ada kata rihlah. Rihlah itu jalan-jalan. Bedanya rihlah kita sama orang Quraisy, kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Jago dagang. Pergi ke Yaman jadi duit, pergi ke Syams jadi duit. Ya. Tapi di balik semua kemampuan expert mereka di bidangnya masing-masing, semua memilih satu jalan, dakwah. Ya. Karena kadang kami membacakan ini di hadapan para guru-guru, para dosen-dosen, atau siapapun yang sudah punya murid mengajar, atau sudah punya atasa bawahan, ya. Nah, kalau ada siapapun di sini yang mengajar atau berada di jalan dakwah hanya karena belum keterima lamar di perusahaan itu, jadi aja ngajar jadi guru SD, lowongannya cuma ada ini. Kalau ada yang ngajar atau menuntut ilmunya dengan terpaksa atau dengan niatan bukan untuk Allah, ini perkataan guru kami ya, keluar sana. Kami gak butuh kalian. Tidak ada sejarahnya pendidikan, proses peradaban dibangun oleh orang yang mengajar karena terpaksa. Kalau pengen di jalan dakwah, lillahi ta'ala, ini bukan jalan buat jadi kaya. Kalau pengen jadi kaya, sana ikutin jalannya Abdurrahman. Ya. Tapi kalau sudah pengen memilih di jalan dakwah, entar nanti aktif di komunitas, aktif di rohis, lillahi ta'ala. Mohon maaf ya, saya amat sangat disedikitkan ini bercandanya. Karena ini di hadapan orang-orang hebat, ini yakin demi Allah bakal jadi orang luar biasa. Tapi bismillah, langkah paling pertama tuh, penciptanya dulu aja dideketin. Nurut, hidup tuh gak sekedar yang kita suka doang. Kalau kita yang udah nurut, nantikan kelebihan dari Allah, kejutan dari Allah, kalian akan yang dijadikan mulia dunia akhirat. Dunia tertunduk nanti di kaki kalian. Sebagaimana qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, maknanya barang siapa orang yang sibuk mikirin akhiratnya, ya, sibuk mikirin akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya, ya. Allah akan kayakan hatinya, dan dunia akan dibuat tertunduk datang dengan hina kepada kalian. Ulangi ya, dan siapa yang sibuk dengan akhiratnya setiap hari, kata Nabi ini, saya izin langsung ke terjemahannya, sibuk dengan akhiratnya setiap hari, Allah akan kayakan hatinya, dan akan Allah buat dunia datang terdunduk dengan hina di hadapan kalian. Ya, bentar, anak kecil namanya Musa, juara hafiz Quran, 30 juz, umur 5 tahun. Yang saya tahu ada sekitar 30 travel umroh rebutan buat ngajak beliau umroh. 30 travel. Di saat orang nabung setengah mati, 30 travel rebutan.
Dan akhirnya paket yang diberikan gak cuman untuk beliau dan orang tuanya, 24 orang boleh ikut bersamanya. Pamannya ikut, bibinya ikut, adiknya ikut, sampai akhirnya lebih guru ngaji dan tetangganya ikut. Segitu cuman deket sama orang soleh, belum jadi orang solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita. Tafadhol.